Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Vanilita Sekara Arum, NIM 2019-8127. Di sini saya ingin mempresentasikan chapter 11, yaitu Creating Brand Equity atau menciptakan kesetaraan merek. Salah satu aset berwujud yang paling berharga bagi perusahaan adalah merek. Membangun merek yang kuat dibutuhkan perencanaan yang cermat, komitmen jangka panjang yang mendalam, dan pemasaran yang dirancang dan dijalankan secara kreatif. Keterampilan terbaik pemasar profesional adalah kemampuan mereka untuk menciptakan, mempertahankan, meningkatkan, dan melindungi merek. Brand atau merek sendiri telah digunakan selama berabad-abad sebagai sarana untuk membedakan barang produk satu dengan yang lainnya. Peran merek atau the role of brands. Peran merek bagi konsumen. Sebuah merek adalah janjian antara perusahaan dan konsumen. Ini adalah cara untuk menetapkan harapan konsumen dan mengurangi resiko mereka. Lalu ada peran merek atau the role of brands. Pertama, ada peran merek bagi konsumen. Sebuah merek adalah janjian antara perusahaan dan konsumen. Ini adalah cara untuk menetapkan harapan konsumen dan mengurangi resiko mereka. Yang kedua, ada peran merek bagi perusahaan. Merek memiliki fungsi bernilai bagi perusahaan. Sebuah brand atau merek dapat memiliki perlindungan hukum yang kuat untuk fitur atau aspek unik dari produk tersebut. Nama merek dapat dilindungi melalui merek dagang yang terdaftar. Proses produksi dapat dilindungi melalui paten, dan kemasan dapat dilindungi melalui hak cipta. Lalu ada the scope of branding. Branding sendiri adalah proses produk dari layanan dengan kekuatan brand. Itu semua tentang menciptakan perbedaan antara produk. Agar strategi merek menjadi sukses, maka produsen harus menciptakan nilai merek. Dan konsumen harus yakin bahwa suatu produk tersebut memiliki perbedaan yang berarti di antara produk lainnya. Lalu ada menetapkan kesetaraan merek. Customer Based Brand Equity. Ada 3 kunci, yaitu yang pertama, ekuitas merek muncul dari perbedaan respon konsumen. Jika tidak ada perbedaan, produk bermerek pada dasarnya adalah komoditas, dan kompetisi mungkin akan didasarkan pada harga. Lalu yang kedua, perbedaan respon adalah hasil untuk para pelanggan. Semua pikiran perusahaan, gambar, pengalaman, dan kepercayaan yang berhubungan dengan merek harus menciptakan asosiasi merek yang kuat, menguntungkan, dan unik. Ketiga, ada ekuitas merek tercermin dalam persepsi, presentasi, dan perilaku yang berkaitan dengan semua aspek pemasaran merek. Merek yang kuat menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Selanjutnya ada brand equity models. Yang pertama ada brand asset valuator, yaitu ada energized differentiation, yaitu perbedaan merek berkaitan dengan margin dan mata uang budaya. Lalu yang kedua ada reference, yaitu seberapa cocok merek itu bagi Anda, yaitu berkaitan dengan pertimbangan dan pengadilan. Lalu ada esteem, yaitu bagaimana Anda memandang merek, berhubungan dengan kualitas dan loyalitas. Lalu ada knowledge, yaitu pemahaman mendalam terhadap merek, berhubungan dengan pengalaman, kesadaran, dan konsumen. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan apa itu brand asset valuator atau BIV, sampai dengan bagaimana cara kita membangun suatu brand itu dengan baik agar bisa dikenal oleh masyarakat. Namun karena waktunya juga singkat, saya akan menjelaskan secara singkat saja. Yang pertama itu kan brand asset valuator. Jadi brand asset valuator itu apa sih? Jadi brand asset valuator itu membandingkan ekuitas dari merek perusahaan yang kita produksi dengan ekuitas merek dari produksi perusahaan lain pada kategori entitas yang sama. Nah, dalam mengukur brand asset valuator itu terdapat 5 hal. Hal yang pertama itu
diferensiasi. Apa sih itu diferensiasi? Jadi diferensiasi itu mengukur perbedaan suatu produksi yang kita produksi ini, barang yang kita produksi ini dengan barang dari produksi perusahaan lain. Nah, yang kedua itu adalah energi. Apa sih itu energi? Energi adalah mengukur arti momentum produk yang kita produksi. Nah, yang ketiga itu relevansi. Apa sih itu relevansi? Relevansi itu mengukur daya tarik dari konsumen terhadap produk yang kita produksi. Nah, terus yang keempat itu ada esteem. Esteem itu mengukur bagaimana produk kita itu dihormati, dihargai oleh para konsumen. Nah, yang kelima itu pengetahuan. Apa sih pengetahuan? Jadi pengetahuan itu bagaimana mengukur seberapa jauh konsumen mengenal terhadap produk yang kita produksi ini. Nah, nanti kalau seandainya diferensiasi, energi, dan relevansi ini digabung, lambat laun akan membentuk suatu kekuatan merek. Nah, dari kekuatan merek ini akan menghasilkan suatu nilai di masa depan. Nah, apa sih nilai di masa depan itu? Jadi nilai di masa depan itu bagaimana perusahaan itu mendapatkan profit dari produk ini. Nah, terus kalau seandainya esteem dan knowledge atau pengetahuan itu digabung akan membentuk suatu yang namanya reputasi. Nah, kalau seandainya perusahaan memiliki reputasi yang baik, dikenal masyarakat baik, terus reputasi baik tanpa saingan, itu lama-lama juga akan membentuk suatu profit, keuntungan di perusahaan kita sendiri. Nah, misal kalau seandainya nilai diferensiasi, energi, dan relevansi ini digabung, itu contohnya kayak misalkan Microsoft dan perusahaan Apple itu kan mempunyai nilai masa depan karena dia itu dipercaya sampai masa depan pun dia bisa memiliki suatu keuntungan. Nah, di ini juga kayak esteem dan knowledge, seperti dia mempunyai reputasi baik, Apple dan Microsoft juga mempunyai reputasi yang baik. Cuman kalau seandainya kalau di buku itu ada contoh American Airlines. Nah, kenapa American Airlines ini tidak bisa memiliki nilai di masa depan? Karena kalau seandainya American Airlines ini tidak melakukan yang namanya inovasi, sedangkan perusahaan-perusahaan airlines lain atau penerbangan lain itu banyak, maka lambat laun dia tidak memiliki nilai di masa depan. Jadi profit yang ada di masa depan dia itu sedikit kalau dia tidak melakukan namanya inovasi dan pelayanan memberikan yang terbaik kepada konsumen. Nah, setelah itu ada brands. Brands itu apa sih? Brands itu adalah suatu perusahaan konsultan yang didirikan oleh Millward Brown dan YPP. Jadi intinya dari Brown ini menilai ada 3 hal. Power atau kekuatan, bagaimana memprediksi volume penjualan dari perusahaan. Nah, terus yang kedua itu ada premium. Premium bagaimana menguasai harga premium dengan kategori rata-rata yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Terus yang ketiga itu ada potensial. Potensial adalah kemungkinan suatu merek akan tumbuh atau menghasilkan penjualan yang berlebih di masa depan. Nah, di dalam ini semua ada yang namanya brand dynamic. Nah, brand dynamic itu adalah suatu langkah atau suatu cara yang harus berurutan. Nah, masing-masing itu bergantung dari langkah-langkah sebelumnya. Kalau langkah sebelumnya itu berhasil, maka kita akan bisa melangkah ke level yang kedua. Nah, di dalam brand resonance pyramid itu terdapat yang pertama itu identifikasi. Jadi identifikasi merek itu bagaimana pelanggan dalam suatu kelas berbeda mengetahui. Nah, yang kedua itu arti merek. Apa sih kegunaan dari merek ini? Terus yang ketiga itu respon, penilaian per pelanggan terhadap merek perusahaan. Nah, keempat itu hubungan. Nah, hubungan itu adalah suatu respon tadi yang kita kelola dengan baik. Nah, lama-lama akan menciptakan suatu loyalitas pelanggan terhadap merek yang kita produksi. Kemudian terdapat juga ada 6 bagian. Nah, bagian pertama itu kan keutamaan merek itu dia paling bawah. Nah, itu jadi bagaimana konsumen itu mudah sekali memikirkan merek dari hasil produksi kita. Terus yang kedua itu adalah kinerja.
Kinerja itu seberapa baik produsen memenuhi kebutuhan dari konsumen. Nah, yang ketiga itu pencitraan. Apa sih itu pencitraan? Pencitraan itu bersifat produk yang kita hasilkan ini memenuhi kebutuhan daripada pelanggan, kebutuhan sosial daripada pelanggan. Misalkan Apple nih, kalau Apple secara kan harganya mahal, jadi kalau seandainya kita pakai Apple bisa aja wah kita jadi dipandang menjadi orang-orang kaya gitu kan, berduit. Terus yang keempat itu penilaian, bagaimana penilaian atau pendapat dari pelanggan ini terhadap brand atau produk yang kita produksi ini. Terus yang kelima itu adalah suatu perasaan itu kan kadang baik kadang buruk. Nah, itu adalah suatu bentuk respon dari para konsumen. Nah, yang terakhir itu adalah resonansi. Jadi resonansi itu sejauh mana pelanggan sejalan dengan merek yang kita produksi. Nah, yang terakhir itu adalah membangun merek. Bagaimana sih cara kita membangun suatu merek itu dengan baik? Yang pertama itu kan kita pasti harus menentukan elemen-elemennya. Apa sih itu elemen-elemennya? Seperti nama, terus gambar atau slogan-slogan yang diberikan perusahaan sebagai lambang dari produk yang kita produksi ini. Nah, yang kedua itu menentukan program-program apa aja program yang bisa kita jalankan untuk mengenalkan kepada konsumen. Kayak misalkan kita melakukan suatu yang namanya promosi atau jualan di pinggiran-pinggiran jalan. Terus yang ketiga itu menghubungkan merek dengan nama atau tempat. Itu maksudnya kayak apa sih itu maksudnya? Itu misal kayak made in Indonesia, itu kan terbuat dari Indonesia terus diproduksi oleh perusahaan-perusahaan terpercaya kayak misal Unilever, atau kayak misalkan kita ambil contoh Pepsodent made in Indonesia diproduksi oleh Denon, PT Denon. Ya. Saya Nur Fikri Indriani dengan NIM 2019-80116 ingin melanjutkan pembahasan chapter 11 tentang memilih elemen merek. Elemen merek adalah perangkat yang dapat digunakan sebagai merek dagang yang mengidentifikasi dan membedakan dengan merek lain. Contohnya itu seperti Nike yang memiliki logo swoosh yang khas. Nike juga mempunyai slogan yaitu Just Do It. Nike sendiri memiliki arti yaitu Dewi bersayap Yunani. Perusahaan harus memilih elemen merek untuk mendapatkan dan membangun ekuitasnya sebanyak mungkin. Ada 6 kriteria elemen merek. Yang pertama itu berkesan. Seberapa mudahnya sih konsumen dapat mengingat dan mengenali elemen merek. Yang kedua itu bermakna. Kita harus benar-benar memperhatikan makna dari elemen merek. Yang ketiga itu menyenangkan. Seberapa menariknya elemen merek secara estetika. Tren terbaru ini banyak banget merek-merek yang dinamainya dengan nama-nama lucu seperti Instagram, Tumblr, Twitter, dan lain-lain. Yang keempat itu ada dapat ditransfer. Dapat ditransfer itu maksudnya itu bagaimana elemen merek itu dapat perkenalkan produk baru dalam kategori yang sama atau beda. Terus yang kelima itu adaptable. Adaptable itu bagaimana seberapa mudahnya elemen merek itu dapat beradaptasi dan dapat disesuaikan. Yang terakhir itu dilindungi. Ketika merek berada dalam masalah atau dalam bahaya dan masuk ke dalam kategori tertentu, pembuat dapat melindunginya dan dapat mempertahankan merek itu tersebut. Mengembangkan elemen merek, memilih nama dengan makna yang melekat itu nantinya akan susah untuk diadaptasi atau diperbarui lagi. Nama merek, slogan merupakan cara yang paling efisien untuk meningkatkan ekuitas dari perusahaan. Membangun kegiatan pemasaran holistik. Merek tidak dibangun hanya oleh iklan, merek juga bisa dibangun dengan kontak dan titik sentuh. Contohnya seperti dengan menggunakan pengamatan dan pengalaman diri sendiri, bisa juga dengan dari mulut ke mulut, bisa juga dapat dari interaksi kita dengan personel
perusahaan, atau juga dengan pengalaman kita memakai internet. Kontak merek adalah pengalaman yang menghasilkan informasi, baik itu informasi positif atau negatif yang dimiliki oleh pelanggan atau calon pelanggan dengan merek, kategori produknya atau pasarnya. Contohnya seperti BMW. BMW membangun merek Mini Cooper di Amerika Serikat yang dimodernisasi pada tahun 2002. BMW menggunakan media yang sangat luas untuk memasarkannya. Dia memasarkan iklannya di koran, di majalah, terus juga dia membuat situs web tentang produknya. Dia juga memasarkan mobilnya itu dengan melakukan pameran di Amerika Serikat. Selanjutnya itu ada integrated marketing. Integrated marketing itu mencampurkan dan mencocokkan kegiatan pemasaran untuk memaksimalkan efek individual dan kolektif mereka. Di situ ada gambar pada figur 11.5 itu ada asosiasi merek sekunder yang menautkan merek ke sumber seperti perusahaan itu sendiri melalui strategi branding, terus juga melalui identifikasi, melalui bahan, melalui lisensi, melalui dukungan, melalui sponsor, dan melalui penghargaan atau ulasan. Selanjutnya ada internal branding. Internal branding itu kegiatan dan proses yang membantu mengidentifikasi dan mengapresiasi karyawan terhadap produk. Ketika karyawan sudah mempercayai suatu produk, karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih keras dan merasakan bahwa loyalitasnya itu lebih besar. Ada prinsip penting di internal branding. Yang pertama itu pilih momen yang tepat. Itu feedback merupakan peluang ideal untuk mendapatkan perhatian dan imajinasi dari karyawan. Yang kedua itu tautan pemasaran internal dan eksternal. Pemasaran internal dan eksternal itu harus cocok. Yang ketiga itu pemasaran harus hidup bagi karyawan. Komunikasi internal itu harus informatif dan harus memberikan energi. Yang terakhir itu keep it simple, itu fokus kepada merek utama dan tidak terbelit-belit atau tidak memberikan hal-hal yang tidak penting. Bagaimana cara kita mengukur ekuitas merek? Yang pertama kita lakukan adalah brand audit. Brand audit adalah serangkaian prosedur yang berfokus untuk menilai kesehatan merek, mengungkap sumber-sumber ekuitas merek, dan menyarankan cara-cara untuk meningkatkan dan memanfaatkan ekuitas. Yang kedua yang kita lakukan adalah brand tracking studies. Menggunakan audit merek sebagai masukan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari konsumen dari waktu ke waktu dan memberikan konsisten informasi dasar tentang bagaimana merek dan program pemasaran kinerja. Brand valuation. Yang pertama itu market segmentation. Langkah pertama adalah untuk membagi pasar di mana merek dijual ke segmen pasar yang berbeda-beda untuk menentukan variasi antar kelompok pelanggan. Yang kedua adalah financial analysis, menilai harga pembelian, volume, dan frekuensi untuk membantu menghitung perkiraan akurat dari penjualan merek di masa depan dan pendapatan. Yang ketiga itu adalah role of branding, adalah proporsi laba ekonomi untuk merek di setiap segmen pasar dengan mengidentifikasi berbagai permintaan dan menentukan sejauh mana merek mempengaruhinya.
Yang terakhir dari brand valuation yaitu brand value calculation. Brand value adalah nilai bersih dari suatu merek yang diperkirakan, sudah termasuk diskon dan lain-lainnya. Managing brand equity. Managing brand equity bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu brand reinforcement dan brand revitalization. Brand reinforcement adalah penguatan suatu atribut atau benefit produk secara konsisten. Dapat dilakukan dengan menyampaikan makna. Yang pertama, produk apa yang diwakilkan oleh merek tersebut, apa manfaat inti produk, dan apa yang dapat dipenuhi oleh produk tersebut. Yang kedua, bagaimana merek membuat produk unggulan yang kuat, menguntungkan, dan unik, serta harus ada di benak konsumen. Contohnya itu Nivea. Dia cara penguatannya itu dengan membuat skincare, tapi nggak cuma satu skincare aja. Jadi ada yang buat lip care, ada yang buat moisturizer dan lain-lain. Pokoknya produknya itu diferensiasi. Habis itu kalau misalnya contoh dari kegagalan suatu brand reinforcement itu adalah Nokia, karena dia nggak berinovasi dan dia nggak menguatkan produk tersebut untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Brand revitalization merupakan strategi inovatif dan tepat ditujukan untuk merek atau produk yang cenderung berkeinginan untuk meremajakan diri agar tetap bisa sesuai dengan zamannya. Contohnya itu kayak Yansang, obat Cina tradisional yang diproduksi oleh Singapura. Biasanya kan ramuan-ramuan Cina itu rasanya kayak pahit karena herbal-herbal kayak gitu. Cuman mereka modifikasinya biar kayak zaman sekarang kalau minum obat tuh udah nggak pahit lagi, tapi ada rasa-rasanya. Yang selanjutnya ada devising a brand strategy. Untuk menentukan produk baru itu sangat penting, maka perusahaan harus melakukan 3 cara. Di antaranya itu, yang pertama, mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Yang kedua, menerapkan beberapa elemen merek yang ada. Yang ketiga, menggunakan kombinasi dari unsur-unsur baru yang sudah ada. Brand extension adalah keadaan di mana perusahaan menggunakan barang yang sudah jadi untuk memperkenalkan produk baru. Sub-brand adalah keadaan di mana perusahaan menggabungkan merek baru dengan merek yang sudah ada. Contohnya, Adobe Acrobat Software. Lalu, untuk mobil ada Toyota Camry Automobiles. Parent brand, merek yang sudah ada lalu melahirkan dan memperluas merek-merek atau sub-brand. Master atau family brand, merek induk atau merek keluarga yang dimiliki oleh anak-anak merek. Dalam brand extension terdapat dua kategori umum, yaitu line extension dan kategori extension. Line extension adalah merek induk mencakup produk baru dalam kategori produk saat ini, seperti rasa baru, bentuk, warna, atau bahan yang baru. Kategori extension adalah pemasar menggunakan merek induk untuk memasuki kategori produk yang berbeda. Brand line terdiri dari semua produk-produk asli dan juga perluasan lini dan kategori dijual dalam merek tertentu. Brand mix adalah kumpulan semua lini merek yang disediakan penjual tertentu kepada pembeli. Branded variant yaitu lini merek khusus yang disediakan untuk pengecer atau saluran distribusi tertentu. Varian bermerek ini merupakan hasil dari tekanan pengecer kepada konsumen untuk menyediakan penawaran berbeda. Licensed product adalah produk yang nama mereknya telah dilisensikan kepada produsen lain yang benar-benar membuat produk. Perusahaan melakukan pemberian lisensi untuk mendorong nama dan citra perusahaan mereka di sejumlah besar produk. Sekian materi yang saya sampaikan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini ada keputusan merek. Nah, di keputusan merek itu ada strategi branding alternatif. Nah, branding adalah kekuatan yang kuat bahwa hampir tidak ada sesuatu yang tidak ditandai dengan asumsi sebuah perusahaan itu memutuskan untuk mencap produk atau layanannya. Ia juga harus memilih nama merek mana yang akan digunakan. Di sini juga ada 3 strategi umum yang populer. Yang pertama itu nama merek keluarga, individual atau terpisah. Terus yang kedua payung perusahaan atau nama merek perusahaan. Yang ketiga nama submerek. Nah, di sini juga ada house of brand versus a branded house. Nah, di sini tuh penggunaan nama merek keluarga secara individu atau terpisah disebut sebagai strategi rumah bermerek. Sedangkan penggunaan nama merek perusahaan atau perusahaan payung adalah strategi bermerek rumah. Kedua strategi ini mewakili dua tujuan dari sebuah kontinuum. Strategi submerek berada di antara keduanya, tergantung pada komponen submerek mana yang lebih ditekankan. Di sini juga contohnya adalah United Technology. Dengan strategi rumah bermerek seringkali bermanfaat untuk memiliki produk unggulan yang terdefinisi dengan baik. Produk unggulan adalah yaitu mewakili atau mewujudkan merek secara keseluruhan kepada konsumen. Ini seringkali merupakan produk pertama yang membuat ketenaran merek, bestsellers yang diterima secara luas, atau produk yang dikagumi atau memenangkan penghargaan. Terus ada portofolio merek. Nah, merek hanya dapat diperluas sejauh ini, dan semua segmen yang ingin ditargetkan perusahaan mungkin tidak memandang merek yang sama secara adil. Pemasaran juga sering membutuhkan banyak merek untuk mengajar berbagai segmen ini. Beberapa alasan lain untuk memperkenalkan beberapa merek dalam suatu kategori yaitu 1. Meningkatkan keberadaan rak dan ketergantungan pengecer di toko. Kedua, menarik konsumen yang mencari variasi yang mungkin telah beralih ke merek lain. Yang ketiga, meningkatkan persaingan internal dalam perusahaan. Yang keempat, menghasilkan skala ekonomi dalam periklanan, penjualan, merchandising, dan distribusi fisik. Portofolio merek portofolio merek adalah serangkaian semua merek dan lini merek yang ditawarkan perusahaan untuk dijual dalam kategori atau segmen pasar tertentu. Membangun portofolio merek yang baik membutuhkan pemikiran yang cermat dan eksklusif serta kreatif. Di sini ada ciri khas portofolio merek yang optimal adalah kemampuan masing-masing merek di dalamnya untuk memaksimalkan ekuitas dalam kombinasi dengan semua merek lain di dalamnya. Terus di sini juga ada prinsip dasar dalam merancang portofolio merek adalah untuk memaksimalkan cangkupan pasar sehingga tidak ada calon pelanggan yang diabaikan, tetapi mengurangi tumpang tindih merek sehingga merek-merek tidak bersaing untuk persetujuan pelanggan. Setiap merek harus jelas dibedakan dan menarik untuk segmen pasar yang cukup besar untuk membenarkan pemasaran dan produksinya. Terus di sini juga ada flankers. Nah, flanker atau merek tempur diposisikan sehubung dengan merek pesaing sehingga merek bendera yang lebih penting dan lebih menguntungkan dapat mempertahankan posisi yang diinginkan. Terus ada cash cow. Nah, beberapa merek mungkin dipertahankan meskipun penjualan merosot karena mereka berhasil mempertahankan profitabilitas dengan hampir tanpa dukungan pemasaran. Terus ada low and entry level. Nah, di sini tuh peran merek yang relatif murah dalam portofolio seringkali dapat menarik pelanggan ke waralaba mereka. Terus ada high end prestige. Peranan merek yang relatif masih seringkali adalah menambahkan prestige dan kredibilitas pada seluruh portofolio. Terus ada ekstensi merek. Nih, banyak perusahaan telah memutuskan untuk memanfaatkan aset mereka yang paling berharga dengan memperkenalkan sejumlah produk baru di bawah nama merek terkuat mereka, sehingga
Besar produk yang baru sebenarnya adalah perluasan merek biasanya 80% hingga 90% setahun. Selain itu, banyak produk baru yang paling sukses yang dinilai oleh berbagai sumber adalah eksistensi mereknya. Terus ada keuntungan eksistensi merek. Dua keuntungan utama dari eksistensi merek adalah bahwa mereka dapat memfasilitasi penerimaan produk baru dan memberikan umpan balik positif kepada merek dan perusahaan induk. Di sini peningkatan kesuksesan produk baru yaitu konsumen membentuk harapan tentang produk baru berdasarkan pada apa yang mereka ketahui tentang merek induk dan sejauh mana mereka merasa informasi ini relevan. Terus dengan menyimpannya harapan positif, eksistensi mengurangi resiko. Jadi lebih mudah untuk meyakini pengecer untuk menyediakan dan mempromosikan keperluasan merek karena mengantisipasi peningkatan permintaan pelanggan. Terus ada umpan balik positif. Selain memfasilitasi penerimaan produk baru, eksistensi merek dapat memberikan manfaat umpan balik. Mereka dapat membantu mengklarifikasi makna suatu merek dan nilai-nilai intinya atau meningkatkan loyalitas konsumen kepada perusahaan di belakang eksistensi. Terus ada kerugian eksistensi merek. Pada sisi negatifnya, eksistensi garis dapat menyebabkan nama merek menjadi kurang kuat diidentifikasi dengan suatu produk. Pengurangan merek terjadi ketika konsumen tidak lagi menghubungkan sebuah merek dengan perangkat produk yang spesifik atau sangat mirip dan mulai kurang memikirkan merek. Terus di sini juga ada karakteristik sukses, yaitu pemasar harus menilai setiap perluasan merek potensial dengan seberapa efektifnya memanfaatkan ekuitas merek yang ada dari merek induknya serta seberapa efektifnya pada gilirannya itu berkontribusi pada ekuitas merek induk. Terus di sini juga ada pemasar harus mengajukan sejumlah pertanyaan dalam menilai potensial keberhasilan perpanjangan. Yang pertama itu, apakah merek induk memiliki ekuitas yang kuat? Apakah ada dasar kecocokan yang kuat? Apakah ekstensi memiliki titik optimal dan titik perbedaan yang optimal? Bagaimana program pemasaran dapat meningkatkan ekuitas ekstensi? Apa implikasi yang akan dimiliki ekstensi untuk ekuitas merek induk dan profitabilitas? Bagaimana efek umpan balik sebaiknya dikelola? Di sini juga ada ekuitas pelanggan. Nah, kita dapat menghubungkan ekuitas merek dengan suatu konsep pemasaran penting lainnya. Ekuitas pelanggan, tujuan dari manajemen hubungan pelanggan adalah untuk menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi. Meskipun kita dapat menghitung dengan cara yang berbeda. Satu definisi adalah jumlah nilai seumur hidup dari semua pelanggan. Nilai masa pakai pelanggan dipengaruhi oleh pendapatan oleh biaya akuisisi, retensi, dan penjualan silang pelanggan. Akuisisi tergantung pada jumlah prospek, probabilitas akuisisi suatu produk, dan pengeluaran akuisisi prospek. Terus ada retensi dipengaruhi oleh tingkat retensi dan tingkat pengeluaran retensi. Terus ada belanja tambahan adalah fungsi dari efisiensi penjualan tambahan, jumlah penawaran penjualan tambahan yang diberikan kepada pelanggan yang sudah ada, dan tingkat respon terhadap penawaran baru.